Menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang jatuh pada hari Kamis besok, umat Hindu di Bandar Lampung menggelar ibadah melasti. Salah satunya digelar di Pura Kayangan Jagat Kerti Buana, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Selasa siang. Ibadah melasti menerapkan protokol kesehatan. Jemaat yang datang dibatasi jumlahnya dengan hanya perwakilan masing-masing banjar guna menghindari kerumunan. Melasti bertujuan sebagai sarana penyucian diri. Melasti biasanya juga digelar di pinggir pantai yang bertujuan membuang masa lalu yang buruk ke laut. Namun karena masih pandemi, melasti digelar di dalam pura. Kalau ritual sama, hanya kita biasanya itu kita namanya rarung ke laut, harus kita di laut, tetapi sekarang istilahnya di sini kita ceritakan sebagai laut. Jadi kita karena nggak ke sana rame-rame, ya karena udah ada larangan juga kita nggak bisa ke sana. Sebenarnya prosesinya sama, tidak ada ini, cuma kita laksanakan di satu tempat. Jadi harusnya kan dari sini, acaranya dari sini pagi, kita langsung siangnya ke laut, balik lagi ke sini. Nah sekarang karena nggak bisa ke laut ya di sini cukup di sini. Ke sana ada utusan kita ke laut, hanya beberapa orang tadi. Nah, ke sana belum datang, tadi udah ada yang berangkat ke sana. Nanti dia akan datang ke sini, di sini. Oke, ini nggak jauh beda. Untuk penyucian diri dan penyucian alam. Ibadah melasti berjalan lancar. Jemaat berharap bisa kembali bersih dari segala kotoran dan berdoa semoga pandemi segera berakhir. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah puluhan tahun, warga yang tinggal di tengah Pulau Pisang, pesisir barat, terpaksa mengkonsumsi air minum yang mengandung kapur. Padahal Pulau Pisang adalah salah satu tujuan wisata yang diminati wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu karena keindahan pantainya. Sebelum dikonsumsi, air harus diendapkan beberapa hari dan baru dimasak. Menurut tenaga kesehatan di Pulau Pisang, jika dikonsumsi terus-menerus, warga dikhawatirkan bisa sakit batu ginjal. Konsumsi air itu memang lebih banyak masyarakat itu yang masih merebus air. Tapi mereka karena kita tuh punya zat kapur yang tinggi, sehingga jadi harus setelah direbus tuh harus diendapkan beberapa hari agar dia bisa dikonsumsi. Nah, ada juga dengan galon. Kondisi itu pun membuat salah seorang warga bernama Zahir Arifin membuka usaha air minum galon isi ulang. Zahir menyatakan air minum yang ia jual sudah melalui 5 kali penyaringan dan sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Dari air sumur itu kita naikkan ke tong tampungan air. Setelah dari tampungan air kita alirkan ke mesin. Nah, di mesin itu ada 5 tahap penyaringan. Nah, tahap terakhir itulah membran. Nah, setelah dari membran keluarlah air, itu baru layak minum. Zahir masih perlu meyakinkan warga untuk mengonsumsi air hasil mesin penyulingannya. Karena kini masih banyak warga lebih memilih mengonsumsi air dari sumur dan direbus. Warga meminta pemerintah kabupaten menyediakan air sehat untuk dikonsumsi. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Yas'alunaka 'anil anfal. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum
Yuk kirimkan video Muslim Junior membaca Al-Quran untuk mengikuti lomba Qori Qoria Cilik Indonesia di Ajwa TV dengan ketentuan sebagai berikut. Ayo buruan mendaftar di Qori Qoria Cilik Indonesia. Kenaikan harga daging di sejumlah pasar Pringsewu membuat omset pedagang menurun hingga 20%. Pantauan di Pasar Induk Pringsewu Selasa pagi, harga daging sapi Rp150.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga daging sebelumnya Rp120.000 per kilogram dan merangkak naik sejak 1 bulan lalu. Biasanya pedagang bisa menghabiskan hingga 50 kg. Kini hanya bisa habis sekitar 30 sampai 40 kg per hari. Para pedagang tidak lagi menyediakan stok daging sapi terlalu banyak karena khawatir tidak habis terjual. Harga itu diprediksi akan terus naik hingga bulan Ramadan. Kalau kita jual sumpang 150, tapi yang murni asli daging paha. Tapi kalau daging yang buat bakso 13, 14 gitu. Karena kompor yang membeli ini, karena ini udah tuh. Kalau buat peminat daging menurun mas. Wah, ya agak harganya ini naik terus pembelinya juga berkurang. Kebanyakan warga mengurangi pembelian daging hingga setengahnya. Ya begitu, jangan semua naik, kayak ini udah langka naik, terus kayak yang kan kalau kita harga daging ya standar aja. Harapannya seperti apa nih? Maksudnya harapannya kita harga daging stabil, kayak ini lagi, jangan semua naik. Pemerintah diminta menurunkan harga daging sapi. Sebab jika terus naik, bisa jadi pedagang akan bangkrut karena modal terlalu tinggi, sementara pembelian menurun drastis. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Harga daging sapi di Bandar Lampung naik sejak 2 pekan terakhir, seperti terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat pada Selasa pagi. Harga daging sapi naik Rp10.000 per kilogram. Harga daging sapi Rp125.000 kini menjadi Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi membuat omset penjualan menurun. Banyak warga yang tidak jadi membeli. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga akan terus terjadi hingga bulan Ramadan, sebab pasokan sapi dari peternak kini menurun. Harga daging tempat kita naik nggak Pak? Naik, berkisaran 13, sebelumnya 12, 11,5. Oh, ya. Berkisaran 3-4 hari. Gampang karena yang pembeli ini belum tahu harga kenaikan barangnya. Jadi persentase DO yang dipotong itu mencapai harga 11,5-12. Belinya berkurang karena 10.000 selisihnya pun mereka kan mendingan beli yang lain gitu. Omset penjualan mereka menurun padahal tidak menaikkan harga. Hanya saja ukuran tahu dan tempe kini diperkecil dampak naiknya harga kedelai. Faktor lain karena langkanya minyak goreng, sehingga warga enggan membeli tahu dan tempe. Dampak tajam ya. Biasanya kita bisa dapat sekian, agak berkurang. Kacang ini semakin lama semakin naik. Jadi apa sih untuk gaji karyawan agak ini juga. Konsumen kan nggak mau naik dengan harga, dengan ukuran yang biasa nggak mau naik. Ya mungkin kita alihkan dengan ukuran tempe diperkecil aja. Pedagang meminta pemerintah segera mengatasi kenaikan harga sapi dan kedelai impor. Jika dibiarkan berlarut, mereka mengaku bukan hal tidak mungkin usahanya akan bangkrut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.